pertanyaannya lagi, seandainya saya bayar satu pinjol dari 3 pinjol yang saya abaikan, apakah yang lain akan terdeteksi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang menjelang lebaran, pinjol-pinjol ini tawarkan untuk bayar nego pokok. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya mau bahas dulu ya untuk beberapa pertanyaan teman-teman yang baru saja pertama kali galbay. Mungkin bagi kalian semuanya belum paham sekali ya, apalagi yang baru mau coba-coba untuk galbay selama ini masih mempertahankan gaya lubang tutup lubang. Akhirnya sekarang udah mulai berani lagi dan mungkin muncul pertanyaan seperti ini dan kalian tahu jawabannya. Nah, seperti ini pertanyaannya, kalau misalkan kita tanggapi teroran chat WA bahwa kita belum bisa bayar hari ini dan akan bayar kapan-kapan, apakah dapat mengurangi teror karena sudah kekondar saya pinjam di aplikasi legal? Kemudian pertanyaan lanjutnya, apakah ancaman pengiriman barang benar terjadi? Kalau benar, bagaimana solusinya ketika barang sudah datang? Mohon informasinya. Nah, di sini saya akan jawab untuk yang nomor 2 ya. Pengancaman pengiriman barang, kalau masih ancaman itu tidak akan datang karena rata-rata informasi orang yang dikirimin barang itu tiba-tiba langsung dikirimin barang karena DC-nya nggak mau terdeteksi itu dari pinjol apa ya. Kalau sudah misalnya terlanjur datang itu bagaimana? Kalian jangan terima dan langsung dibalikin, itu bisa. Terus kalian sampaikan bahwa saya ada galbay dan ini nggak tahu dari pinjol mana dan saya tidak pernah melakukan orderan di sini. Nah, itu bisa kalian lakukan ya. Jadi kalau dari saya sendiri mengatakan bahwa kalau udah teroran DC jangan pernah dibalas, tidak akan mengurangi apapun. Mau kalian balas, mau kalian tidak balas, itu tidak akan mengurangi apapun. Malah kalau kalian balas kan akan dijadikan prioritas utama DC dan kemungkinan DC akan datang ke tempat kalian. Itu bisa jadi. Kalau ada yang bertanya, nanti Mbak kalau nggak direspon dia akan keluar kondar, nanti dia akan ke sini. Tidak akan keluar kondar selagi nomor telepon kalian itu masih bisa dihubungin. Kalaupun dia keluar kondar, biasanya ya, ini oknum DC-nya aja, tidak semua DC-nya seperti itu. Dan rata-rata kalau yang hampir saja nelpon ke kantor, orang yang semua nelpon ke atasan itu semuanya pada ganti nomor. Tanya deh, buat kalian yang udah ganti nomor, ganti email atau ganti apapun semuanya menghilang, rata-rata mereka akan menghubungin orang lain lagi. Jadi itu kembali lagi kepada kalian, gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi banyak informasi masuk ke saya mengatakan, Mbak rame-rame nih di chat dari Shopee Mbak, dari Lazada, dari GoPay, biasanya pasti akan datang nggak ya? Nah, seperti ini di chat dari aplikasi Gojek dan dia mengatakan bahwa Mbak ini beneran akan datang nggak ya? Assalamualaikum Kak Desi, maaf ganggu, ini aku baru aja buka Gojek lagi, cuman tiba-tiba ada chat kayak gini, aku nggak tahu dari APK Finplus, Pinjam Yuk atau UMKM. Kira-kira kalau Desi ngancam kayak gini emangnya cuma nakutin doang apa gimana ya Kak? Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi dari semua orang yang informasikan, memang banyak sekali pinjol-pinjol yang meneror lewat aplikasi-aplikasi seperti ini. Salah satunya seperti Rupiah Cepat, paling sering itu ya, lewat Shopee, kemudian Indodana dan beberapa pinjol-pinjol yang lain lagi. Jadi perlu diperhatikan, kalau seandainya DC masih mengabarin kalian seperti itu, dia tidak akan datang. Baik itu lewat WA, baik itu lewat email, dia nggak akan datang. Saya sampaikan ya. Terus lagi, jangan takut untuk apapun isinya, karena itu tidak akan pernah terbukti. Lagi pula, rata-rata yang selalu chat lewat aplikasi seperti ini menakut-nakuti kalian, mereka tidak akan ngasih tahu dari aplikasi mana. Mereka akan diem-diem aja, karena mereka takut juga akan disanksi. Sudah pernah saya buatkan vlog kepada kalian, di mana bosnya pinjol ini dicari-cari polisi gara-gara dia melapor kepada polisi atas segala ancamannya. Tapi apa yang terjadi? Bosnya langsung cuci tangan, anak buahnya langsung dipecatin. Nah, itu terbukti bahwa semua pinjol-pinjol, semua DC-DC yang menakutin kalian itu semuanya sebenarnya takut. Makanya mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya dan menyamarkan wajah mereka itu siapa. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, abaikan saja, jangan pernah dibaca apapun yang masuk.
Ya teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman yang bertanya pada saya. Dia ini sudah galbay dari tahun 2024. Kebetulan dia sekarang ada rezeki lah ya. Sekarang mungkin udah cair THR-nya, mungkin ada uang tambahan lagi, bonus dan segala macam. Di sini dia coba untuk bayar lagi pinjolnya ya. Sebelumnya pinjolnya udah di-uninstall, nomornya udah hilang, alamat emailnya udah hilang. Nah, cara negonya ini bagaimana? Assalamualaikum Kak, aku galbay 6 aplikasi udah dari 2024. Aku hapus semua aplikasi itu dan nomor HP untuk daftar udah mati dan gak bisa diupdate lagi. Dan pertanyaan aku, kalau aku mau lunasi apakah bisa nego hanya bayar pokok saja? Dan karena APK itu udah aku hapus dan pin usernya udah lupa, bisa gak sih nego pokok lewat CS nya langsung? 6 aplikasi itu Kredivo, ada Pundi, aku lakukan SPayLater, Traveloka dan juga Gojek. Nah itu dia teman-teman ya, saya yakin di antara kalian yang nonton vlog saya ini pasti punya kepikiran, seandainya nanti saya punya uang, terus saya sekarang udah gak tahu lagi aplikasinya apa, bagaimana cara negonya? Kan itu pertanyaannya ya, apakah bisa lewat CS, apakah langsung datang ke pinjolnya, apakah kita biarkan saja atau kita install ulang lagi aplikasinya. Nah jawaban yang paling tepat itu adalah ketika semua data sudah hilang, kalian bisa install ulang aplikasinya asal ingat semua password dan juga username-nya. Kalau sudah tidak ingat lagi, kalian bisa dengan hubungin CS-nya. Caranya kalian ke website cari nomor CS-nya. Hati-hati ya, bukan yang tertampil di Google, bukan. Langsung ke websitenya, di paling bawahnya biasa nomor CS-nya. Tuh yang bisa kalian lakukan. Tetapi dari konsekuensi ini yang harus kalian terima adalah yang pertama, kalian harus pastikan bahwa kalian tuh punya dana yang cukup sebelum kalian melakukan nego. Karena apa? Nego biasanya tidak akan pernah bisa dicicil. Mereka langsung menawarkan pelunasan. Ya langsung dibayarkan, terus nanti kalian mungkin dikirimkan FA, tapi tetap harus hati-hati, ataupun nilainya berubah di aplikasi. Malah saya lebih menyarankan nilainya berubah di aplikasi, itu lebih aman. Ya itu yang pertama. Lanjut lagi yang kedua, ketika kalian melakukan negosiasi, kemungkinan besar adalah seandainya nego ini gagal, karena kalian tidak menemukan kesepakatan, yang terjadi adalah yang awal mulanya aman, tidak ada teroran, tidak tahu kalian di mana dan kondisi kalian seperti apa, tiba-tiba akan banyak ratusan nomor lagi yang akan neror kalian. Nah jawabannya, apakah itu dari semua pinjol yang saya galbaikan? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Terkoneksi di FDC, Vintage Data Center. Ya, jadi seandainya kalian belum ada uangnya hanya cukup untuk kehidupan kalian, tapi kalian berusaha untuk melunasinya. Nah, kalian harus pastikan dulu kecukupan dananya itu cukup untuk membayar langsung pelunasan. Nah, pertanyaannya lagi, seandainya saya bayar satu pinjol dari 3 pinjol yang saya galbaikan, apakah yang lain akan terdeteksi? Jawabannya tidak. Berbeda keuangannya teman-teman ya, tetapi mungkin terorannya akan masuk lagi. Karena apa? Kalian sudah membuka data diri kalian lagi kepada pinjolnya dan mungkin itu akan terdeteksi, tapi mereka tidak akan tahu bahwa kalian baru saja melunasi salah satu pinjol yang kalian galbaikan. Tuh ya. Terus lagi yang selanjutnya, untuk melakukan negosiasi ini tidak bisa 1 kali 2 kali, harus 3 kali 4 kali dengan syarat kalian harus galbay. Nah kalau udah seperti ini gimana Mbak? Langsung diam, jangan lanjutkan, tunggu saja penawaran dari mereka. Setelah ada penawaran dari mereka, mungkin setelah sebulan atau 2 bulan, langsung kalian tembak, saya mau bayar pokoknya saja, langsung ubah di aplikasi, saya bayarkan hari ini lunas. Nah seperti itu ya, jadi ada tarik ulur. Setelah kita sudah tidak mau lagi menghubungi mereka, lama-lama mereka akan mencari kita. Tenang saja ya teman-teman ya. Dan beberapa pinjol-pinjol yang memang menerima untuk melakukan nego pokok ini sudah terjadi real ya di antara teman-teman saya yang galbay, dan mungkin ini bisa kalian ikutin kalau emang ada dana. Kalau tidak ada dana, skip aja dulu. Lanjut ya, itu yang pertama adalah Indodana, kemudian lanjut Julo, kemudian Uatas, lanjut lagi Shopee. Walaupun sedikit alot untuk Shopee, tapi beberapa orang banyak mengatakan ada DC di seputaran Jabodetabek ya. DC yang langsung dari Shopee-nya itu datang, terus langsung menawarkan untuk membayarkan pokoknya saja. Akhirnya temannya ini setuju, dan DC-nya tuh langsung merubah di aplikasi di saat itu juga, dan langsung dia bayarkan pada saat dia cek di aplikasinya nilainya langsung 0, dan langsung dikeluarkan surat lunasnya hari itu juga. Ada, itu di sekitaran Jabodetabek, sudah bukan 1-2 orang yang informasi kepada saya, tapi itu sangat-sangat jarang. Ya, saya katakan di sini bisa, tapi sangat jarang. Lanjut lagi itu ada Samir, kemudian Tunaiku,
Nah, Tunaiku ini emang bisa nego pokok, tapi kan harus datang ke kantornya ataupun ke Bank Amar Banknya. Kemungkinan kan akan dikenakan biaya, kemudian juga kan akan diminta untuk melakukan restrukturisasi. Saran dari saya lebih baik tidak usah. Nah, kalian bilang saja saya mau nego pokok, saya tidak akan minta cicilan, saya mau bayarkan lunas. Kalau bisa, saya minta dibuatkan keringanannya. Nah, itu ada yang pernah bisa, tapi lebih banyak desinya menawarkan restrukturisasi ataupun pembayaran pokok secara berjangka dengan bunga yang lebih minim. Lanjut lagi itu ada aku laku, walaupun sedikit sulit aku laku, ada sebagian teman yang bisa, yaitu dengan cara minta surat tidak mampu dari RT RW, dari kelurahan, kemudian dia mengajukan, terus ada surat PHK-nya dan dia berhasil mendapatkan nego pokoknya. Kemudian kredit pintar, dan yang terakhir itu adalah mau cash. Nah, itu baru pinjol-pinjol yang memang resmi ya dipakai sama teman-teman kita dan bisa menerima untuk nego pokok. Yang lainnya bagaimana, Mbak? Yang lainnya bisa, tapi butuh waktu yang lama dan sifatnya itu pun random. Kadang-kadang nggak ditagih juga, kadang-kadang dibiarkan setelah dicek di slip OJK udah nggak ada lagi pinjolnya, akhirnya nggak dibayarkan karena dianggap sudah lunas. Nah, itu ada teman-teman ya. Jadi kalau di luar dari yang saya sebutkan ini, coba kalau kalian mau melakukan nego pokok lebih kuat lagi negonya. Kalau tidak bisa, abaikan ya. Berarti uangnya ada saya ini, rezeki saya dulu. Kalaupun saya mau bayarkan, nanti ada rezeki yang lain. Tapi kalau kalian berusaha untuk membayarkannya, tetap lakukan yang namanya kehati-hatian dan jangan percaya apapun langsung semua ucapan DC. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.